ada pertanyaan baru kita potong aja tanya jawab. Oh, saya yang cerita nih. Oh, cerita santai ya. Cerita tentang Bisa latar baik bisa mulai dari latar belakang keluarga, terus kapan Ini kan mulai geografi. oh ya. kesenian Nggak gitu. mau nulis geografi nih. Sekalian tapi Jadi nggak apa ada yang nulis kan bahannya. Nggak. ada. oke ya, 1, 2, 3. Kalau bicara masalah sejarah saya berkesenian, itu mungkin ada darah seni ngalir dari bapak. Bapak itu memang seorang politikus juga, tapi dia juga ngarang-ngarang lagu dia. Termasuk lagu Mars Persatuan Dayak yang dipakai sekarang oleh seluruh orang Dayak di Kalimantan, baik di Indonesia maupun Sarawak dan Sabah. Itu Mars Dayak itu karangan almarhum bapak saya. Jadi mungkin dari situ. Kemudian dari kecil juga saya sering ngelihat memang ada garis kakak saya yang tua juga suka menggambar. Abang saya yang nomor 2 itu dia pernah juara juga di DKI waktu tingkat SLTA dulu, SMA itu juara. Zaman dulu tuh udah ada anti narkoba ya. Jadi lomba poster juara DKI. Kemudian kakak saya yang nomor 3 juga sampai sekarang masih melukis, tapi kebanyakan lukisan-lukisan rohani. Nomor 4 kurang ya. Tapi walaupun dia tinggal di Jogja, dia lama di Jogja, bahkan kawin sama orang Jogja, dia nomor 4, tapi dia agak kurang berkesenian. Yang nomor 5, kakak saya Jakarta itu juga bisa sedikit juga menggambar, tapi dia lebih ke arah seninya ke arah apa ya? Kalau makanan apa? Kuliner. Kuliner. Dia ke arah kuliner, tapi dia masih suka gambar dan dia juga suka koleksi lukisan. Ada beberapa banyak koleksi dia. Baru saya. Jadi memang kami ada garis gitu. Garis-garis mungkin nggak tahu dari kakek atau nenek, nggak tahu juga, tapi memang berkesenian tuh emang di dalam kehidupan di rumah dari kecil tuh kami emang udah biasa ngeliat. Kemudian saya yang mulai intens itu senang dengan menggambar itu. Memang dari kecil suka gambar, nyoret-nyoret di dinding segala apa, sampai waktu SMP. SMP itu guru saya mengajar menggambar. Itu kami sangat tertarik dan dia juga ngajar bukan seperti guru biasa. Tapi kita diajarkan bagaimana menggunakan warna segala apa dan bagaimana kita membuat warna. Dulu pakai tepung, pakai pewarna, terus dicampur, kemudian dimasak jadi warna. Jadi Itu di mana itu? Di Jakarta. Samanya di mana? Jakarta. Waktu Pak Aromi sisa, makanya waktu kemarin saya habis pameran di Galnas, kebetulan ada temu kangen gitu sama guru-guru. Saya bawa, saya punya itu katalog itu saya kasih lihat, Pak, saya baru pameran galeri nasional saya dengan guru saya itu. Dia masih hidup sampai sekarang, Pak Aromi Isa Jakarta. Kemudian pameran pertama saya ikut dengan kelompok bukan kelompok perupa ya, di Gelanggang di Yacht Center di Gelanggang Remaja Jakarta Barat itu tahun 75 kelas 3 SMA SMP. Kelas 3 SMP tahun 75 saya mulai ikut, saya gambar buah jambu saya ingat. Kalau yang lain yang dulu-dulunya ya kita menggambar paling dipamerkan di sekolah atau di apa Kemudian habis itu saya ke Pontianak. Di Pontianak ini waktu itu cuma ngelihat aja. Karena alat-alat untuk menggambar itu susah di sini. Tahun 77 78 nggak ada, tahun 79 saya ke Jogja.
Di Jogja 79, nah, mulai ngeliat di situ. Wah, banyak teman-teman gambar-gambar tapi arahnya ke batik waktu itu. Di Ngasem, saya tinggal di Ngasem. Tahun 9, saya lihat mereka itu akhirnya lebih intens di situ. Nah, kemudian saya juga dapat pemikiran tentang teknik seni rupa modern. Terus teknik mewarna itu dari Bayu dulu di rumahnya di Pulau Cemeti itu naik ya. Kemudian waktu itu Bayu ada temannya Jan Piet and Klaar, orang Belanda. Nah, dia pemikiran tentang oh ini begini kan dulu cuman batik gimana kan, mulai dia bikin dengan batik dengan gaya-gaya ekspresionis segala apa, sehingga sampai sekarang pun saya lihat gaya-gaya batik itu masih di Jogja itu. Taman Sari ya, gaya-gaya anak taman. Itu warisan mereka Jan Piet, nggak tahu masih hidup atau enggak, sama Bayu. Nah, terus ya, waktu itu yang paling hebat saya lihat itu anak Bandung, anak Jakarta ya, namanya Niar atau Danan, itu dia bikin dengan mereka bikin art shop itu pas di dekat Asgrafi di ujung jalan, si Bambang yang punya. Itu dia bikin gambar-gambar ekspresionis kuda tapi dengan teknik batik. Kuda. Dan kemudian dia dapat kayak sponsor gitu ke Bali, itu bikin Crazy Horse itu di kayu api, pameran itu. Nah, dari situ saya ngelihat, ngikutin perkembangan di Bali juga begitu. Saya kumpul-kumpul dengan almarhum Indra WR, kemudian dengan Ade. Cuman Ade itu orangnya banyak mabok ya dibanding Indra. Jadi susah saya waktu itu. Buku saya banyak tuh tentang yang belum dikembalikan tuh sama si Ade tuh, Sesang, Michelangelo, segala apa tuh banyak lah. Kemudian pulang dari Jogja itu ke Jakarta tahun 82, 81 saya sering ke pasar seni waktu itu. Cuman waktu itu pasar seni kan memang selektif sekali, kita coba-coba, saya ikut-ikut dengan temen. Ternyata ya nggak mampu bersaing di sana. Karena sana setiap 6 bulan sekali kan rolling. 6 bulan sekali rolling, kita ditanya masih mampu nggak. Ya, kita selama 6 bulan nggak dapat apa-apa. Mereka ternyata udah jadi interior design di hotel-hotel segala apa kan, di perusahaan-perusahaan atau kantor. Ya kita di situ cuman gimana ngandelin itu, ya nggak mampu lah. Bahkan waktu itu dia suruh patungan berempat nyewa 1 kios gitu. Cuman karena masalah itu waktu itu si Ade itu banyak maboknya, saya nggak mau. Tapi masih nongkrong pasar seni masih. Sampai tahun 83, 84 saya kesini, 84 akhir, 85 saya lihat di sini sudah mulai ada gitu. Cuman ya memang masih kanvas, masih susah, kami bikin sendiri. Kanvas kami bikin, orang pakai karung terigu di sini. Terus kemudian pakai celana jin, cuman dia punya tekstur kan miring celana jin. Karena yang bagus tuh katun. Waktu itu saya dapat kain agak lumayan bagus, itu kain kasur. Teksturnya rata. Cuma dia itu katun 100%, cuman dia bunga-bunga. Jadi kalau lukisan saya tahun 85 sampai 87 tuh kalau di depan sih kayak kanvas, kalau di belakang kelihatan kain kasur bunga-bunga. Jadi memang susah. Pertama saya datang sini memang saya udah mulai pop art ya. Karena isem yang saya bawa itu istilahnya paham
itu udah pop art. Cuman sampai di sini tahun 85 itu saya memang ditekan habis-habisan oleh perupa-perupa senior di sini. Dianggap tidak punya dasar, tidak tahu. Sampai ditanya tentang warna ini warna apa, warna ini warna apa. Sampai saya bilang, Bapak ini nanya itu sebagai seorang seniman atau sebagai seorang guru fisika, saya bilang. Nanya sampai nanya warna kayak gini, saya bilang. Nah, karena mereka belum bisa menerima. Jadi waktu pameran kedua itu saya keluarkan realis semuanya. Nah, baru di pameran kedua mereka tidak bisa membantah. Itu pameran di mana? Di Pasifikus saya ngumpulin duit sama Benyamin itu, dengan Thomas Benyamin patungan, bikin pameran sendiri. Saya keluarin realis semuanya, sehingga mereka begitu ngelihat mereka tidak bisa bantah. Ternyata masyarakat di sini, masyarakat di Pontianak itu, Kalimantan Barat tuh belum bisa menerima tentang seni rupa dengan gaya yang aneh-aneh gitu. Masih yang bisa cuman bisa mereka terima yang realis. Jadi mereka yang isi side. Jadi mereka ngelihat sepandangan pertama udah tahu, oh gambar ini. Mereka tidak mau pusing-pusing. Dari 86 itu mulai mereka melirik saya. Kebetulan pimpinan Kepala Taman Budaya itu seorang agak nyeni juga lah istilahnya. Jadi enak orangnya. Jadi saya dibawa untuk pameran, dan saya orang nggak rewel gitu. Koleksi juga ada gitu. Jadi saya bikin waktu itu bisa 1 bulan bisa 2 gitu. Jadi banyak sekali. Karena saya beli cat tuh dari Jakarta, mereka di sini kurang, sehingga banyak teman-teman tuh saya kayak Thomas Benyamin, terus Sugeng Hendratno yang kemarin tuh, itu saya kasih juga cat. Yang saya pakai waktu itu Brera sama Winton sama ini Greco. Greco saya bagi-bagiin teman-teman. Mereka bangga sekali dengan Greco waktu itu, karena memang tidak ada sama sekali. Kemudian begitu kita udah mulai naik, udah mulai itu sering diajak saya untuk pameran di luar kota, tapi masih di Pontianak. Di Pontianak sering sekali, hampir setiap kali pameran kami diundang. Jadi perjalanan itu dari mulai situ saya terus gitu. Jadi tidak ada jeda gitu. Hanya memang kadang-kadang untuk seni lukis uangnya susah. Paling 1 tahun kita dapat pesanan 2 atau 3. Begitu saya menikah tahun 88, mulai agak berkurang. Tapi semua itu saya kerjain. Jadi bikin taman, bikin patung. Jadi saya apa aja saya kerjain. Sejauh itu masih ada hubungan dengan seni. Jadi gambar masih gambar. Cuman kan karena waktu anak-anak sudah mulai lahir, saya perlu uang tambahan banyak, jadi mau nggak mau kerja kan. Kerjaannya itulah nyari duit sana sini, pokoknya serabutan tapi masih yang arahnya seni. Sampai sekarang masih begitu. Kemudian karena saya sering ikut dalam kegiatan seni, kami waktu itu tahun 85 dengan Yosep Undun itu mendirikan sekretariat bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat Sikberkesda, dan kami bikin gawai Dayak dari tahun 86 sampai sekarang itu. Pertama kali kami bikin, bahkan kami dicurigai waktu itu, dianggap orang-orang PDI kali ini katanya.
Karena waktu itu yang saingan Golkar paling kuat PDI Kalimantan Barat. Pas ada saya, bapak saya kan tokoh PDI. Sehingga dicurigai sekali. Nah, tapi kami jalan terus dan ternyata berjalan sampai sekarang. Nggak ada masalah. Perjalanan itu mungkin karena saya di Sekberkesda kami punya pertama kali dari 8 sanggar sekarang sampai 40 lebih kumpul gitu. Nah, mungkin dari itu pada waktu tahun 90-an saya mulai dilirik oleh kawan-kawan yang lain dan diajak untuk gabung ke Dewan Kesenian Kalimantan Barat. Dewan Kesenian Kalimantan Barat, saya mulai ini. Yang jelas saya tuh banyak itu dekor-dekor, orang kawin itu lumayan juga uangnya. Acara apa-apa tetap kalau untuk seksi dekorasi saya sampai sekarang, sampai saya bilang nggak ada orang lain kah, saya bilang. Mereka bilang kalau orang lain mahal gitu. Mahal dan kurang ngena. Ya nggak ada masalah lah bagi saya. Bikin baliho pakai apa dengan sistem airbrush dan bisa survive sampai sekarang. Nah, makanya kemarin begitu udah ada digital printing, saya mulai khawatir rekan-rekan teman-teman. Saya punya kompresor tuh udah berapa tahun nggak pernah dipakai. Jadi itulah hidup saya. Saya dari di Dewan Senian sebagai ketua komite seni rupa. Sekarang nih, kemudian sekarang ini baru saja pemilihan baru, tapi belum diresmikan lah, belum sah, tapi sudah ada. Saya jadi ketua harian Dewan Kesenian Kalimantan Barat. Untuk di Sekberkesda saya jadi direktur seni rupa. Kemudian oleh teman-teman di Kalimantan, perupa-perupa Kalimantan, kami bikin di tim waktu itu tahun 2008 kalau nggak salah. Kami bikin komunitas perupa Kalimantan. Memang ketuanya sekarang Husni Tamrin karena memang dia domisili Jakarta. Tapi dia tetap konsultasi dengan saya ketua untuk di Kalimantan Barat. Kemudian juga kemarin saya diajak diminta itu untuk mewakili Kalimantan Barat, saya dengan Jayus ke Bengkulu dalam temu Taman Budaya, ada pameran. Galnas juga di situ waktu itu, Pak Andri juga ada di situ. Jadi kami pameran di sana. Teman-teman tuh ada kerinduan untuk bikin kumpulan bagaimana nih perupa nih. Zaman dulu ada era ini yang diskusi malam-malam, akhirnya diputuskan oleh teman-teman tuh bikin forum perupa Nusantara. Sekali suruh waktu deklarasi nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani bacain. Jadi saya lagi ditunjuk jadi deklarator. Nah, saya bilang nih sekarang kami masih kontak-kontak, kebetulan ada nama-namanya tetap dan alamat teman-teman yang tanda tangan. Saya bilang kemarin kita deklarasi, konsekuensinya kita harus bikin kegiatan. Kalau kita mau dilihat, jangan kita cuma bisa deklarasi, tapi tidak ada kegiatan. Itulah rencana kami tahun 2014 ini mau pameran perupa Nusantara itu di Taman Mini. Jadi setiap provinsi di anjungannya pameran. Dan ada tempat nginep di sana, enak gitu. Ya, kita nggak capek. Kalau kita di mana Galnas mungkin nggak cukup kan, dan nginepnya bingung. Kalau di tahun ini tuh ada penginapan segala. Sampai sekarang inilah, jadi saya tuh mulai tahun 89-90 sebenarnya saya udah agak kurang, saya membina saja, tapi kadang-kadang diminta untuk bikin ini bikin itu, ya tetap kita bikin, tapi saya lebih arahnya tuh pembinaan pada teman-teman ya, kita arahkan bagaimana kalau mereka yang sudah bisa jadi. Kadang saya bisa bikin desain-desain kecil yang bisa buat kriya gitu. Saya kasih dengan kelompok ini, jadi mereka melaksanakan. Tapi hak paten ya nggak ada, biarin aja. Kami nggak pakai hak paten, yang hak patennya Kalimantan Barat. Jadi supaya mereka bisa hidup lah istilahnya.
Sama juga karena saya lihat banyak juga yang kayak gitu, yang teman-teman tuh yang terkendala masalah, terutama masalah ekonomi untuk seni rupa ini. Berat karena mereka hidup berkesenian itu memang tidak semudah yang dipikir orang. Untuk punya satu eksistensi tetap itu berkesenian memang harus mampu tahan lapar. Tapi kalau sudah berkeluarga, bagaimana dengan anak istri kan kita ini. Jadi kadang idealisme ada berubah-berubah sedikit. Bagi saya nggak ada masalah, tapi sejauh mereka ini saya tetap mengarahkan pada seni rupa. Sebagai contoh, saya dulu waktu sekitar tahun 90 sampai 89 sampai 91, saya itu bikin lukisan kecil-kecil pakai cat gitu, cat dicampur sama tepung dan singkuit. Habis itu semprot pakai pilok, habis itu gores gitu. Bikin kecil-kecil gini, nggak banyak, nggak besar, tapi bikin banyak. Jadi satu hari bisa 10, itu jual. Waktu itu jual murah lah, 15.000 di sini, di kantor-kantor sama orang-orang 15.000, 20.000. Nah satu, mereka kan di 3, dijejer 3. Dan ternyata hidup. Nah, saya juga ngarahkan pada teman-teman begitu. Coba yang ini untuk cari duit, yang idealisme kita, yang masterpiece kita, itu lain, itu kita simpen di rumah. Nah, ini cara cari duit gitu. Saya kadang ngajar anak-anak workshop juga, saya ngajarin bikin lukisan pakai daun pisang. Ya, daun pisang kering, modal daun pisang sama kanji. Nah, diiniin, dikasih kanji. Tepung kanji itu kan diencerin kayak buat lem gitu, tapi encer. Ini habis itu setrika kan api, baru kita ini bikin. Jadi yang buat nyari duit, misalnya betulan anak waktu workshop itu yang dimodalin oleh gereja, saya ngajarin anak-anak gereja tuh gini, dia bikin gambar-gambar rohani pakai daun pisang, setiap acara jual, mereka dapat duit kan. Ya saya ngajarin sama teman-teman gitu, bahwa apa aja kita kerjain sebenarnya bisa jadi duit gitu. Jadi bukan belum tentu kita dengan kanvas saja gitu. Nah, kalau untuk idealisme kamu dengan kanvas, ya mungkin idealisme itu yang bukan buat cari duit tapi buat cari nama. Yang buat cari duitnya lain lah, yang murah aja saya bilang. Dan teman-teman sudah mulai banyak ngerti. Hanya sekarang mereka kan mulai berkarya itu pengen pameran. Porsi pameran itu yang seperti tadi saya sampaikan, pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kayaknya, karena gejala ini seluruh Indonesia lebih mengutamakan seni pertunjukan daripada seni rupa pameran itu. Nah, jadi kalau pameran kita bilang kita minta tolong anggarkan pameran, mereka anggap tuh pameran seperti pameran produksi barang kerajinan gitu. Jadi bukan pameran lukisan, bukan. Jadi mereka cuma ngelihat dari nilai-nilai nominal, bukan intrinsik. Sedih kadang-kadang, tapi ya nggak apa-apa. Itu pembelajaran buat perupa bahwa kita ini tantangannya sangat banyak, dan kalau kita nggak berani ngadapin tantangan, ya kita nggak bisa survive gitu. Jadi ya harus gitu aja. Jadi sekarang ini saya cari porsi untuk pameran, baik di Kalimantan Barat maupun di luar Kalimantan. Nah, kalau bisa keluar negeri ya syukur lah istilahnya. Memang saya lagi ada dengan mereka di Sarawak itu udah kemarin nawarkan Januari atau Februari itu di Serikei, ada suatu kayak kabupaten lah di Sarawak itu, Serikei nawarkan pameran sana. Jadi di Kucing itu juga udah ada yang nawarkan, cuman kami lagi perhitungkan biaya untuk sewa tempat
Saya bilang kalau bisa cari tempat yang nggak sewa, ya paling kita bayar untuk listrik saja sama itu. Jadi cuman opening ceremony kita bayar, makanan minumannya, kemudian listrik sama berapa lama, karena kami harus nginep di sana tuh, tinggal di mana lagi. Jadi memang di sana sih teman-teman kayaknya antusias gitu, mereka mau. Kalau kondisinya itu dari tahun 85 ya tadi sih, harusnya 86 ke sini. Nah, 85 Masih pop art itu. Ah, Masih cuma per aja. Jadi udah ramai Pontianak itu, kayak banyak seniman. udah mulai banyak, cuman mereka itu bahan itu kurang sekali. Material untuk melukis itu sangat kurang. Perkembangannya itu ketika itu masih pertanyaan, nah ini ini bisa gambar nggak, tapi terus ketika ternyata tahu bisa realis gitu, terus akhirnya ada perubahan nggak? Wah, berubah. Tanggapan mereka akhirnya Nggak langsung berubah, langsung diem gitu. nah, tapi di senimannya sendiri waktu itu apakah mereka tetap direalis atau akhirnya terbuka mencoba? Tetap direalis, tetap realis. Jadi memang belum sampai ke pikiran sih. Sampai sekarang aja yang agak berubah ya akademisi yang dari lulusan Jogja itu yang mulai agak berubah, yang mulai perubahan. Tapi pun arahannya cuma masih belum sampai pop art benar. Saya kan seperti yang kayak mural yang saya bikin ikan siluk itu, yang di samping itu. Nah, kayak gitu dulu waktu datang tuh. Bikin coretan garis-garis keras itu gini warna, kasih kontur, kadang kita kasih titik pontelis ya, pointless. Model banyak itu kayak cecek-cecek gitu lah istilahnya. Jadi mereka belum bisa nerima itu. Model-model optik juga kita bikin. Jadi lihat ini warna yang digelap ke terang, kemudian yang di tempat terang itu kita kasih ini gelap, ya dari tempat gelap terang ketemu di tengah lagi. Jadi mereka tuh, bagi mereka apa gitu, ini apa gitu, gambar apa. Jadi bukan kayak abstrak gitu, bukan gambar saya. Ada bentuk, cuman bentuknya kalau dari jauh baru kelihatan, oh bentuknya ini. Kalau dari dekat nggak kelihatan gitu. Jadi garis-garis. Dan saya mulai memberikan pemikiran bahwa bingkai itu kemasan itu kalau di dalam pameran itu kemasan itu sebenarnya udah mulai ditinggalkan ya. Jadi kamu mau pakai kayu sepotong gini, pakai kayu potong utuh gitu, atau pakai bambu atau papan, itu nggak ada masalah. Jadi mereka di sini enggak, di sini tetap harus pakai bingkai begini, harus bagus ya. Nah, tapi begitu berapa tahun mereka tetap ini, tapi berapa tahun kemudian ternyata begitu, mereka udah mulai menerima informasi kan nggak kayak sekarang. Oh iya benar ya. Jadi mereka nggak banyak bantah. Sekarang pun enggak ini. Bahkan ada beberapa yang senior berterima kasih lah dengan saya, ternyata saya tuh tidak seperti yang diperkirakan mereka gitu. Yang karena banyak yang katanya perantau datang ini habis tuh gini setahun 2 tahun habis itu dia pergi lagi. Ngacak-ngacak aja di sini. Sehingga bingung. Memberikan pemahaman ternyata tapi nggak membina gitu. Ya, karena saya udah kawin di sini, tinggal di sini, mau nggak mau lah, ya kan? Dari karya Mas sendiri itu, awalnya lukisannya itu seperti apa? Terus akhirnya awalnya realis. Awalnya realis kan, saya belajar realis. Terus ketemu terus bisa lari ke pop art itu karena Di Jogja. Di Jogja. Oh, di Jogja. Di Jogja itu ngeliat mereka kok kayak Yanpit ngasih pemikiran bahwa ini tidak lagi katanya di sana ini. Kemudian mulai baca buku-buku, mulai ini, oh begini. Jadi pemikiran tentang itu banyak dari literatur sama dari teman-teman sana. Waktu di sana kan banyak teman-teman ya. Waktu itu istilahnya bule-bulenya masih nongkrongnya masih benar-benar serius ngobrolnya, bukan nggak kayak sekarang.
Jadi kita cerita memang benar-benar nyeni, nongkrong di Parang Titis aja cuman empat pondok tempat si Charlie itu. Di situ 4 pondok, belum ada apa-apa. Nongkrong masih ya, masih gimana lah, masih enak. Jadi nggak seperti sekarang kan udah kelihatan udah ininya, udah bisnisnya itu. Tapi ya tidak ada pemikiran tentang itu. Dokumentasi saya orang paling kurang untuk dokumentasi, sedikit sekali dokumentasi. Bahkan untuk dekor-dekor pengantin aja saya nggak punya dokumentasi. Tapi saya bilang dengan mereka percaya dengan saya enggak, dan saya bikin tetap antara satu kali dekor dengan dekor lain saya tetap lain gitu. Saya tidak akan pernah sama. Karena kenapa? Orang kawin kan cuma sekali. Kan ada orang ini habis kawinan ini nanti pakai lagi untuk kawinan si itu ini. Template gitu. Saya enggak. Saya punya lain, asli lain. Dari vokal itu terus ketika di sini akhirnya lebih realis lagi. Realis lagi. Tapi sampai sekarang terus berubah lagi sampai sekarang. Susah loh. Akhirnya realis terus sampai sekarang. Enggak. Saya sudah mulai ini lagi. Saya coba kemarin yang tahun 95 tuh saya coba ke surrealis. Ada beberapa yang surrealis tapi udah laku. Kemudian saya sekarang pakai ini dekoratif ya. Dekoratif optik. Tapi ya ada bentuk gitu. Nah, orang kalau ngelihat gini apa sih kotak-kotak warnanya gini, cuman kepala enggang aja kelihatan. Cuman begitu dari jauh baru kelihatan gitu. Oh, ini gambar ini gitu. Kalau dari dekat enggak. Memang susah gitu. Kalau secara tema konsep karya, Saya tema konsep karya saya tetap dari dulu Kalimantan Barat. Karena kenapa? Saya tidak akan mungkin, saya hebat-hebatnya saya gambar Bali, tetap yang punya sense tentang itu adalah orang Bali. Yang punya jiwanya itu orang Bali. Kalah saya sama orang Bali. Saya hebat-hebatnya saya bikin tentang Borobudur segala apa, Jogja segala apa. Sense-nya kalah saya sama orang. Karena mereka di situ. Rohnya itu. Kalimantan, apa nggak kita bikin Kalimantan? objek ada di sini gitu. Iya. Kalau kayak pesan apa karya-karya yang kritik gitu ada di situ gitu. Saya terkesan saya kurang untuk kritik-kritik itu. Bagi saya kritik itu kadang-kadang dengan pola-pola kritik kita melukis ya, kayak yang KPK kemarin buaya lawan cicak gitu kan. Teman-teman kan di tim kan bikin kayak gitu berapa orang. Saya kurang ya. Karena bagi saya kita kritik itu pun cuman capein kita. Kecuali ya model kayak yang orang memang udah ada perjalanannya itu kritik itu dan udah ada kolektornya dan karyanya memang istilah mantap gitu, dilihat gitu segala apa gini-gini konsepnya bagus, itu nggak ada masalah, itu perjalanan. Tapi kalau orang yang gini begitu tiba-tiba kritik ikut lagi kritik juga terus habis itu balik lagi itu kan lucu. Nah, jadi saya enggak, saya tetap menggali Dayak karena saya lihat Dayak ini banyak sekali yang bisa digali, banyak sekali. Yang kemarin kuratorial saya yang pameran Ganas itu kan saya bilang kalau orang Dayak ini yang di Kalbar ada 140 subsuku. Satu subsuku punya 5 aja tuh udah berapa ratus tuh sumber ide untuk Maksudnya seperti apa satu misalnya apakah itu dari filosofi hidup atau dari tenunnya aja. Dari tenunnya, dari anyaman tikarnya, karya-karya. 5 aja. Kita angkat gitu, kita iniin, applied dengan ini campur gitu. Udah jadi satu. Orang Dayak ada ukiran yang mirip Toraja, ada yang mirip Batak, ada yang apa, tapi yang khasnya itu ya. Begini. Kan kadang-kadang salah kaprah. Banyak anak-anak
Dayak di Kalbar itu senang tuh ukiran Dayak yang nyelimat-nyelimat, yang melintir-melintir segala apa gitu. Itu Kalimantan Timur punya, sama Sarawak punya. Itu Kenyah, suku Kenyah gitu. Di Kalbar nggak ada. Kamu bikin dekorasi itu nanti ditanya, oh ini ya dekorasi Dayak Kalimantan Barat. Kalau dibantah orang Kaltim sama orang Sarawak bagaimana? Ya kan? Tapi itu ternyata juga gitu. Saya di Bandara Sepinggan, pilar-pilarnya ada ukiran-ukiran Dayak. Saya tanya sama orang-orang sana, ini ukiran apa? Wah, nggak tahu ini ukiran tua. Nggak tahu namanya Dayak mana, nggak tahu ini gini kami dapat gini. Nah, saya bilang nih ukiran ini namanya ini begini. Kok tahu ya? Sampai sekarang kami masih pakai. Ternyata mereka ngambil yang ngadopsi yang dari Kalimantan Barat, lucu kan? Bagi mereka bagus gini-gini. Ini juga. Jadi hal-hal seperti ini maksud saya sekarang gini. Kalau kamu anak suku ini, pakailah dengan kamu punya. Kamunya. Sekarang udah agak rancu. Dari pakaian udah agak rancu. Karena jual-jual di pasar, orang beli sini, beli situ kan. Kemarin pameran industri kerajinan di Jakarta, Dinas Perindustrian Kalbar itu bawa orang. Yang jaga pakai pakaian Dayak. Wah, bangga lah di-share di Facebook. Saya lihat pakaian Dayaknya, nggak tahu Dayak mana, tapi topinya Kalimantan Timur. Ya, saya bilang, aduh, ini kenapa ini lain kali selektif ya, karena ini cermin Kalimantan Barat. Kenapa nggak pakai topi Kalimantan Barat? Gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu yang kadang-kadang saya kritik lewat begitu, tidak ini. Dan yang saya kritik juga teknis-teknis pembinaan. Kayak sekarang penganggaran dianggarkan cuma pameran, cuman ini. Tapi bagi saya kalau bisa pertama kali ini 1 tahun anggaran ada 4 tahap saja, kami udah senang. Pertama kita penggalian itu habis. Itu kita apa, misalkan ragam hias apa di mana, kabupaten mana, kalau ada dana itu. Habis itu habis penggalian itu kita mulai workshopnya, bagaimana penggalian itu, gimana gini. Habis workshop baru kita pameran. Dan yang satu yang terakhir kalau bisa penghargaan kepada perupa, karena saya lihat penghargaan itu agak kurang untuk perupa. Banyak berikan penghargaan, orang udah meninggal, udah nggak ini, hidupnya susah. Nah, kemarin saya ngajak mereka arisan buat pameran. Kalau bisa 10 orang, kalau nanti mereka tertarik ikut lagi. Misalkan sebulan 100.000, 3 bulan sekali siapa yang dapat. Nah, itu buat pameran. Jadi bisa pameran tunggal gitu. Kan enak gitu, sederhana tapi enak. Sehingga bisa terakomodir lah keinginan kawan-kawan. Jadi saya sekarang tuh arahnya ke situ. Memang gambar sih gambar, lebih banyak gambar pesanan. Kadang saya sekarang tetap udah siap sedia, ada kanvas segala cat ada. Begitu pameran baru bikin. Itu yang kemarin dikritik sama berapa orang, ini kejar tayang semua. Kelihatan proses kejar tayang itu kan, dari karya itu kelihatan garisannya nggak ini. Kalau nggak kejar tayang kan garisnya lebih halus. Jadi itu aja lah mungkin gambaran saya sih nggak mau. Kok pameran sih udah banyak udah. Dari yang intens itu pameran dari tahun 86 itu sampai sekarang minimal 1 tahun 2 kali. Jadi udah banyak pameran. Pameran tunggal itu enggak, itu yang saya kesal tuh yang kemarin tuh. Apakah itu suatu berkah atau suatu ini kutukan, saya nggak bisa. 16 loh, saya lukis udah siap 16.
Nggak ada duit. Nggak ada duit. Udah nggak ada duit sama sekali, benar. Anak udah susah, wah tagihan listrik mau segala apa kan. Tapi masih disimpan karya-karya yang buat pameran? Dibeli, dibeli kawan. Oh, jadi masa pameran dibeli, belum pameran dibeli temen, dibawa ke Bali. Kan di DKJ, itu kerja-kerja di DKJ, bukan kesenian Kalimantan Barat itu. Itu seperti apa kerja? Waduh, sedih. Ya itu yang kemarin tuh tadi malam, dengan dana 60 juta 1 tahun bikin apa? Untuk bayar gaji full timer aja, misalnya 1 juta, udah 12 juta. Untuk ini listrik berapa? Untuk ATK berapa? Jadi memang sedih kita. Akhirnya dengan dana seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Ya kita ya fight terus saja, kita bikin apa aja dengan ini. Kadang kerjasama dengan hotel, kita minta tempat, nanti hotel menjualkan, misalkan kan tamu-tamu hotel, nanti prosentasenya berapa gitu. Tapi kemarin banyak yang kesal gitu, oleh hotel harga dinaikin lagi. Oh, ada perjanjian biasanya? Ada. 30% itu diambil hotel. Tapi kalau harga dinaikin lagi dari kita segini, dia minta list. Nanti oleh hotel dinaikin lagi. Tetap dipotong. Nanti yang kita terima 30% dari harga list kita, bukan harga terjual. Potongnya berapa persen? 30. Udah gitu acara opening ceremony kita harus nanggung snacknya segala apa. Berapa 13? Jadi ya agak berat kadang-kadang dan hotel. Jadi cerita ada banyak sanggar-sanggar di sini. Kalau seni rupa nih kurang sanggar. Orang per orang, orang per orang. Tradisi ya? Apa? Seni. Oh, tradisi. Jadi tiap sanggar tari kan paling enggak dia untuk bikin pernak-pernik ada juga yang bisa juga gambar-gambarnya, misalkan desain-desain ininya, ornamen-ornamen untuk gantungan gong, untuk apa itu kan tetap dibikin gitu. Tapi yang jelas kalau untuk seni rupa jarang, dulu ada, sekarang enggak. Sekarang orang per orang. Paling kita bikin yang banyak tuh komunitas sekarang. Ada beberapa komunitas pensil, komunitas apa, komunitas perupa Pontianak, banyak gitu. Ngopi dong. Itu aktif. Aktif. Kegiatannya seperti apa biasanya? Itu apa, ngukis bareng. Oh, sekarang. On the spot kita cari di mana. Nanti habis itu 2 minggu atau 3 minggu setelah itu kita pamerin di mana aja di tempatnya. Ya kayak yang di sore ini kan bekas kemarin mereka hunting di Mempawah. Saya nggak bisa waktu itu, saya ke Singkawang. Minggu kemarin mereka hunting Mempawah, hasilnya ini nih. Makanya banyak tentang warung kopi Wak Baco itu terus apa jembatan anti bar itu semua itu mereka apa di sana. Kalau perkembangan acara wacana atau apa gitu di sini banyak di Pontianak ini, Kalimantan Barat. Untuk seni lukis misalnya, apa rata-rata sama seperti bagaimana studi banyak objek tradisi atau banyaknya? Saya lihat sih, saya tuh gini ya, saya membina orang itu makanya kemarin berapa kali saya memberikan pemikiran pada kelompok-kelompok gitu ya. Ada sih sanggar-sanggar kecil ya, Kalimantan Children Fun Art Kacifa, terus apa yang ibunya Brian tuh Pelangi Art ada, tapi mereka ngajar anak-anak TK, SD gitu. Jadi saya memberikan pemikiran berapa kali pada waktu saya jadi juri lomba. Ibu-ibu anak itu kan sedang menggambar, ibu-ibunya ada di situ begini di pos, bahkan ada sampai yang nangis segala apa, anak kecil kan.
Kemudian saya lihat karyanya pun sehingga saya bilang sama orang tua mereka, tolong jangan anak itu dibentuk sesuai dengan pemikiran orang tua. Kita cuma memberikan jalan saja, berikan dia kebebasan. Jadi saya pun begitu. Saya dengan membina selama ini, udah mereka ini, kamu bagus dengan cara kamu mau jadi apa terserah kamu gitu. Kalau udah hebat pun nggak ketemu saya nggak mau negur pun juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting saya senang gitu, kamu udah jadi gitu. Jadi emang saya nggak ada imbalan sama sekali, nggak minta sama sekali. Cuman kadang-kadang ada beberapa yang masih ingat gitu, datang ketemu baik gitu. Saya senang kan, orang manggil aja, apalagi sampai beliin kopi, beliin rokok, itu senang gitu. Tapi komunikasi antar perupa itu jalan. Memang ada sih kadang-kadang gesekan antara yang satu dan satu dan itu biasa. Karena dalam kehidupan itu kan biasa. Idealisme seniman kalau nggak ego itu bukan seorang seniman. Itu dengan ego dia dan pola pikir dia. Seperti Benyamin kemarin, kisahnya mau dibeli 8 juta, dia yang bertahan 15 juta. Walaupun kantongnya kosong loh, kontrakannya habis, bertahan. Saya bilang, Min, kamu belum sempat merasakan susah. Wow, saya udah susah gini, dia bilang. Karena kamu masih bawa diri kamu sendiri. Kalau kamu udah bawa anak istri nggak makan gimana? Kalau saya ego, waktu dulu anak istri saya nggak makan segala apa, 16 lukisan nggak saya jual gimana? Ya kan? Nah, gitu, jadi saya suka kemarin tuh ini apa di TV ada kata-kata bijak. Jadi saya minta kekayaan biar saya menjadi bahagia. Tapi ternyata Tuhan memberikan cobaan agar saya menjadi bijaksana. Jadi kata-kata itu penuh arti sekali, dan mungkin kalau saya gini, saya tidak akan bijaksana. Gitu. Saya tidak bisa tahu bahwa ternyata gini, hidup begini. Dan ya syukur sekarang anak saya udah ini, tinggal yang laki-laki yang bungsu aja semester 7. Yang satu udah ini gitu. Dari hidupnya nih loh. Tanya istri saya dulu, kalau beli beras 5 kilo tuh dia udah waduh udah senang ya. Sekarang beli saya kadang sebulan kan beli 2 karung, jadi bulan depan nggak beli ya. Kadang dia bilang kayak mimpi ya kita nih hidup katanya. Dulu tuh beli 5 kilo aja udah bangga, sekarang bisa 2 karung biasa-biasa aja deh. Bener, Indomie satu biar banyak tuh, kuahnya dibanyakin, kasih garam, kasih micin gitu kan, makan rame-rame sama anak-anak. Nah, sekarang satu orang sebungkus, satu orang 2 bungkus. Jadi memang ternyata ya itu, kita kasih cobaan agar bijaksana. Kita gini kita nggak akan bisa. Jadi saya biarkan dengan mereka yang tumbuh dengan pola-pola mereka sendiri, dengan gaya-gaya mereka, karena mereka menjalani hidup. Saya cuma membentuk pemikiran bahwa ini loh hidup begini, ini begini. Gitu. Jadi kalau gaya kan masing-masing orang. Itu aja. Yang tadi malam sudah lengkap bukan? Tadi malam menarik. Terus